Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Ya, kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah dunia ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Ya, mau chat silahkan, bisa tanya-tanya langsung di 0816658779. Baik, pertanyaan yang pertama ini dari Wendy, ya, dari Wendy yang ada di Surabaya. Salam sukses selalu Pak Swandi. Saya penggemar dunia ikan gabus ya. Saya sering nonton channel dunia ikan gabus, walaupun belum semuanya saya tonton. Saya ingin pesan bibit ikan gabus ya. Kira-kira untuk pengiriman ke Surabaya apakah bisa sampai ke alamat saya atau saya harus ngambil di mana? Kemudian berapa lama Pak untuk proses pemesanan ini sejak saya pesan? Menggunakan jasa paket apa Pak namanya? Ya, dan biasanya pemberangkatan jam berapa dan sampai jam berapa? Mohon penjelasannya Pak Swandi karena memang tempat saya berada di agak pelosok. Ya. Terima kasih atas jawabannya Pak Swandi. Untuk Mas Wendy yang ada di Surabaya, jadi kalau pemesanan bibit ikan gabus itu biasanya kalau Surabaya turunnya di Pasar Turi ya, di Pasar Turi ya, stasiun. Jadi ngambilnya di pas stasiun, jadi tidak ngambil sampai ke lokasi nggak bisa. Karena kita menggunakan jasa dari PT KAI ya, menggunakan jasa kereta untuk pemberangkatan ikan maupun bibit ikan. Ya. Kemudian untuk waktu pemberangkatan, kalau Surabaya biasanya dari sini berangkatnya setelah jam 10 malam ya. Kemudian sampai sana bisa jam 9, jam 10 ya pagi ya. Nanti berdasarkan nomor SI ya, bisa lebih awal ya. Minimal jamnya segitu ya. Itu nanti bisa diambil di agen Kalok yang ada di stasiun Pasar Turi. Nanti ngambilnya menggunakan nomor SI yang sudah dikirimkan pada saat malam hari ikan sudah diberangkatkan ya. Dan untuk pemirsa juga ya, dimanapun Anda berada ataupun teman-teman mitra sahabat dunia ikan gabus ya, sekaligus saya juga ingin sampaikan untuk masalah pengiriman ikan gabus ini memang ini wewenang dari pihak Kalok ya. Kalau memang dari pihak Kalok itu kondisi pengiriman saat itu bisa overload ataupun penuh, bisa juga saat itu yang tadinya mau diberangkatkan tidak jadi diberangkatkan ya. Jadi untuk masalah pengiriman itu bukan wewenang dari kami untuk memberangkatkannya ya. Bisa saja kami menyatakan dari Kalok, Pak, Senin berangkat ya, kita sampaikan Senin. Belum jadi berangkat, ya ada sebab hal lain ya, mundur lagi ya, kita sampaikan apa adanya. Jadi mohon dimengerti ya, jangan seolah-olah terkesan lah kok nggak jadi terus gitu kan. Ya karena memang kalau untuk pemberangkatan ini bukan barang ya, jadi bukan barang, ini adalah hewan hidup. Pada saat memang dari pihak kargo itu menyatakan aman, ya diberangkatkan. Kalau sekiranya Pak ini kayaknya tidak aman Pak, karena muatannya terlalu penuh, terlalu banyak gitu kan, nah itu tentunya tidak akan diberangkatkan atau ditunda keberangkatannya. Karena apa? Kalau terjadi resiko kita tetap memaksakan berangkat, kalau terjadi resiko pecah atau mati, itu kita yang akan menanggung sendiri. Dari pihak kargo sudah menyampaikan yang terbaik, tetapi kita tetap memaksa memberangkatkan, ya resiko kita tanggung sendiri. Makanya demi keamanan, kenyamanan saat pemberangkatan, saya harapkan semua mitra yang order, yang pesen kok seminggu belum diberangkatkan, lah pas seminggu ordernya pas Kaloknya libur seperti kemarin ya kan, menjelang Idul Fitri libur, H-4 salah itu sudah libur, kemudian sampai tanggal 11 itu sudah hampir 10 hari liburnya lagi, setelah Idul Fitri libur lagi. Itu pun setelah buka tanggal 11 kemarin itu juga tidak bisa langsung berangkat. Kenapa? Karena
biasanya setelah libur 1 minggu kemudian kalau yang dari sini itu penuh, juga belum bisa berangkat, sehingga mundurnya kok sampai 20 hari Pak mundurnya. Ya, ditambah yang sebelum Idul Fitri bisa sampai hampir 1 bulan. Ya kan? Jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada semua mitra atau semua pun yang pesan kepada kami. Jadi jangan sampai kok wah, kok nggak dikirim-kirim Pak gitu kan. Ya kalau memang mau cepet ya ngambil ke sini sendiri kan gitu. Kalau pengen cepet ya ngambil sendiri ke sini, tapi resiko ditanggung sendiri. Kalau nanti di jalan dibawa ya mati, ya kita nggak akan menggaransi. Ya seperti pernah dari Cirebon itu 5.000 ekor dibawa sendiri, ya kemudian begitu sudah sampai ya mati, ternyata 50% mati. Kita juga nggak akan bisa memberikan garansi karena dibawa sendiri. Ya jadi ini saya harapkan penjelasan ini bisa mewakili. Ya tadi ada pertanyaan, sekalian saya jawab juga untuk mitra-mitra yang lain yang mau kirim induk, yang menunggu pengiriman bibit. Ya apalagi jalur-jalur tertentu kan tidak dilewati dengan kargo miliknya KAI. Ya misalkan jalur-jalur yang ke arah Lamongan, Babat, kemudian ke Blora, ke Demak, ke Kudus, Kendal, itu kan nggak kelewatan jalur. Harus transit, harus oper lagi. Makanya kadang itu yang perlu dipahami agar tidak timbul salah paham dalam proses pengiriman dan mitra menjadi lebih tahu, oh ternyata pengirimannya begini-begini. Bagi yang teman-teman yang berada di dekat jalur kereta sih nggak masalah, ya mereka no problem, bisa cepat aksesnya. Tapi yang jauh dari akses untuk kereta api itu mohon bisa bersabar untuk pengiriman ya. Itu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan masalah pengiriman ikan melalui kargo. Ya. Dan khususnya untuk mitra-mitra yang pembenihan, ya itu tadi, walaupun sudah jadwalnya diberangkatkan, loh ini kan kaloknya lancar, ya lancar, tapi apa kutu air Anda belum siap, kolamnya belum siap. Ya, jadi semua itu juga berkaitan. Bagi mitra-mitra pembenihan, saya harapkan juga selalu menyampaikan informasi yang sedetail-detailnya kepada kami. Ya, biar semuanya pasti untuk menjadwalkan pemberangkatan. Sudah menyampaikan informasi bilang sudah siap, ternyata kolamnya kita datangi belum siap. Ya, akhirnya pemberangkatan yang mau diberangkat akhirnya di-cancel, dibatalkan. Ya, itu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa dimengerti untuk masalah pengiriman ikan menggunakan jasa dari PT KAI ya, menggunakan kalok ya. Oke, berikutnya pertanyaan. Tadi Bapak Singgih ya. Ini Bapak Singgih yang ada di Purworejo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sukses Pak Suwandi. Saya ingin menanyakan tentang ikan yang sakit ya. Ikan gabus saya sudah saya pelihara kurang lebih sekitar 4 bulan ya. Pada saat proses pengurasan saya kuras total, kemudian saya isi air lagi, kemudian kok ikannya banyak yang luka-luka, saling bertarung ya Pak, saling gigit ya Pak. Ya itu penyebabnya apa, dan ikan saya akhirnya banyak yang rusak dan tidak mau makan. Mohon penjelasannya Pak Suwandi. Jadi kalau proses pengurasan ikan gabus saya selalu sering sampaikan di video-video saya sebelumnya. Untuk ikan gabus itu dampak saat nanti dikuras itu berbahaya sekali kalau dikuras total. Ya biasanya kalau dari biasanya itu tidak dikurasnya jarang-jarang, kemudian dikuras total, bersihkan sampai airnya jernih sekali itu. Biasanya akan ada ikan yang saling bertengkar ya. Mungkin dengan suasana air yang baru itu membuat ikan menjadi tidak nyaman, atau mungkin karena memang saling lebih jelas dia melihat ya, bisa terjadi saling terung, bahkan saling menggigit di situ ya. Makanya untuk proses pengurasan itu dikuras saja 50% Pak. Pengalaman ini sering sekali terjadi pada mitra pembesaran. Makanya saya selalu sarankan tidak boleh menguras ikan dalam jumlah 100% air dibersihkan. Cukup 50% saja dikuras, kemudian nanti diisi dengan air yang baru, kemudian nanti lakukan rutin setiap 1 bulan 1 kali. Misalkan diisi
setiap 1 bulan sekali dikuras 50%. Ya lakukan itu secara rutin saja. Ya, kecuali memang kalau mau mengadakan penyortiran, Pak saya mau nyortir ikan ini sudah usia 3 bulan, nah nanti baru dibersihkan secara total. Ya, itu tetap nanti akan ada yang berpotensi bertengkar, tapi itu bisa disiasati. Jadi kalau misalkan penggantian total itu dilakukan, proses pengisian air jangan serta-merta langsung diisi penuh ya. Jadi diisi aja kira-kira kalau ikannya dilihat badan ikannya. Jadi kalau badannya kira-kira besarnya sudah misalnya 5 cm ya isi airnya 10 cm. Ya 2 kali lipat dari tinggi badannya ya, besar badannya ya, bukan tinggi panjang badannya. Ya itu diisi seperti itu. Jadi bertahap biar nanti tidak saling gigit ataupun bertengkar ya. Oke, tetap ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Kita akan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya, dengan harapan banyak orang yang akan sukses, banyak orang yang akan berhasil dalam budidaya ikan gabus ini. Banyak orang yang mendapatkan penghasilan, banyak orang yang bisa meraih keuntungan dari budidaya ikan gabus ini dengan cara yang baik ya. Oke, sekian dari saya Suwandi, kita ikuti sesi berikutnya tetap di channel Dunia Ikan Gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.